Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kebaikan. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Pelajaran ini terdapat pada halaman 5 di dalam buku tematik Tokoh dan Penemuan tema 3. Insya Allah untuk pembahasan perubahan sosial budaya ini kita akan membaginya menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah tentang pengertian daripada perubahan sosial, perubahan budaya, dan modernisasi. Kemudian untuk bagian yang kedua, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dari perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memasuki pada pembahasan yang pertama. Perubahan sosial adalah perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem komunikasi, dan organisasi. Jadi perubahan sosial itu adalah bentuk hubungan antara individu di dalam masyarakatnya. Hubungan individu dengan masyarakatnya adalah sebagai bentuk hubungan yang di dalam hubungan itu terjalin komunikasi antara individu dengan individu yang lainnya. Struktur sosial yang ada dalam masyarakat itu sangat beragam, dari yang terendah sampai kepada yang tertinggi. Nah, perubahan-perubahan struktur sosial itu terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi. Kemudian sistem komunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat itu antara individu dengan kelompok sosial yang lain itu memiliki hubungan timbal balik. Ya. Hubungan sosial antara individu dengan kelompok sosial lainnya memiliki hubungan timbal balik yang dimana hubungan timbal balik itu terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan masyarakat itu. Semakin banyak komunikasi yang terjalin antara individu dengan kelompok masyarakatnya, maka hubungan di antara mereka itu akan terjalin harmonis. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terkait dengan sistem komunikasi ini akan terus berkembang dipengaruhi oleh arus globalisasi. Begitupun dengan organisasi sosial masyarakatnya. Perkembangan organisasi di masyarakat juga akan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki sifat keterbukaan terhadap perubahan sosial, maka organisasi itu akan semakin berkembang. Seperti itu. Kemudian perubahan budaya. Apa itu perubahan budaya? Perubahan budaya adalah perubahan yang otomatis terjadi saat adanya perubahan sosial. Tadi kita sudah mengenal apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan organisasi, perubahan struktur sosial, dan perubahan komunikasi di dalam masyarakat. Ketika perubahan-perubahan itu terjadi, maka akan terjadi pola perubahan budaya di dalam masyarakat itu.
Nah, ternyata perubahan budaya dalam masyarakat ini meliputi dua hal, yaitu budaya materi, yaitu budaya yang dirasakan secara langsung, secara fisik, dan ada pula non-materi yang bersifat abstrak dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalam layar ini teman-teman sudah bisa melihat bagaimana perubahan budaya yang terjadi di sekitar kita. Ya, pada budaya-budaya sebelumnya kita mengenal bagaimana generasi-generasi pada tempo dulu ya menggunakan alat-alat yang sederhana sebagai wahana bermain, sebagai sarana untuk bersama dengan temannya untuk bersenang gembira. Tetapi pada masa yang sekarang ini, di era globalisasi, di era modernisasi, sekarang sudah berubah budaya itu. Yang awalnya tradisional kepada yang modern, menggunakan gadget, game online, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu adalah sebagai perubahan budaya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Begitupun pada gambar yang di sampingnya, budaya yang kita lihat bagaimana seorang anak yang menghormati orang yang lebih tua, mencium tangan dan seterusnya. Dan ini adalah budaya yang diwariskan oleh generasi ke generasi yang seharusnya harus diteruskan oleh kita sebagai generasi penerus. Lalu bagaimana ke depannya perubahan budaya ini, apakah akan terus berkembang dan terus terjadi atau tidak? Yang pasti perubahan budaya ini akan dipengaruhi bagaimana kondisi masyarakat itu, bagaimana kondisi teknologi dan kemajuan informasi pada masa itu. Semakin maju teknologi dan informasi, maka perubahan budaya juga memiliki kecenderungan untuk berubah. Maka dari itu, kita sebagai generasi yang akan hidup pada masa yang akan datang harus mempersiapkan perubahan sosial maupun perubahan budaya yang akan datang. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk itu? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Oke, baik, kita lanjutkan. Lalu apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Tadi pengertiannya masih terpisah antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Dan sekarang perubahan sosial dan budaya itu diberikan makna secara utuh adalah perubahan tata kehidupan masyarakat. Kita bagaimana melihat masyarakat kita terjadi perubahan yang begitu besar ya, dari yang sangat tradisional kepada yang modern. Gaya hidupnya sudah sangat konsumtif ya, gaya hidupnya sudah berbeda dengan kehidupan-kehidupan sebelumnya. Perubahan-perubahan itu lagi-lagi kami sampaikan karena faktor kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi saat ini. Ya, kita bisa lihat salah satu contohnya adalah perubahan sosial itu penggunaan media digital di dalam kehidupan sosial kita. Di hadapan kita sudah ada HP dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya. Demikian di hadapan kita ada laptop dengan berbagai manfaat yang ada di dalamnya. Itu adalah perubahan sosial budaya yang dampaknya memiliki positif dan negatif. Dampak itu tergantung pada kita. Apakah kita menggunakannya dengan baik? Apakah kita menggunakannya secara tidak baik? Itu tergantung kepada kita lagi. Baik, teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai, kita lanjutkan. Perubahan sosial budaya itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal dipengaruhi oleh bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk.
Bertambah atau berjumlahnya jumlah penduduk ini sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya. Kita lihat bagaimana semakin besar jumlah penduduk suatu masyarakat, maka kebutuhannya juga akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Maka pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat pun akan berubah. Begitupun dengan adanya penemuan baru. Kita ketahui setiap tahunnya kita mendapatkan produk-produk yang berbeda. Maka gaya hidup masyarakat pun akan berubah mengikuti perubahan-perubahan yang ada itu. Kemudian konflik masyarakat dan terjadinya pemberontakan dan seterusnya. Nah, faktor-faktor internal inilah yang nantinya akan mempengaruhi perubahan sosial budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti misalnya terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus. Dengan adanya bencana-bencana seperti itu, maka kondisi sosial masyarakat pun akan berbeda, akan berubah sesuai dengan yang terjadi. Yang mungkin awalnya kehidupannya bertani, karena terjadi gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus, berubah mata pencahariannya karena lahannya sudah dirusak oleh alam dan seterusnya. Ini yang menjadi faktor eksternal. Begitupun dengan peperangan. Terjadinya peperangan akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Bagaimana peperangan telah memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Kita ingat bagaimana Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, ya, itu sangat memberikan dampak sosial yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Dan pengaruh budaya masyarakat yang lainnya. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang ada dalam masyarakat kita. Kondisi masyarakat yang ada di barat akan mempengaruhi kehidupan kita yang ada di Indonesia. Kehidupan masyarakat yang ada di luar daerah kita juga akan mempengaruhi kondisi sosial yang ada di daerah kita. Maka dalam hal ini kita harus memiliki jati diri bangsa yang kuat, memiliki nasionalisme yang tinggi sehingga kita tidak terpengaruh dengan mudah oleh budaya-budaya lain yang tidak baik. Bukan berarti kita menolak budaya lain. Kita menerima budaya apapun, tetapi yang sesuai dengan kondisi yang ada di budaya kita. Kita filter, kita saring terlebih dahulu. Kita memikirkan dampak baiknya, dampak buruknya. Ya, artinya kita tidak serta-merta menerima budaya luar, tapi melalui pemikiran dan penyaringan yang matang. Seperti itu. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana makna atau pengertian dari modernisasi itu? Seperti yang telah dijelaskan, bahwasanya modernisasi adalah perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Gambar yang ada di layar teman-teman sudah memberikan gambaran bagaimana kehidupan masyarakat yang pada awalnya sangat sederhana atau tradisional menuju kepada masyarakat yang cenderung menggunakan teknologi di dalam kehidupan. Ya, bagaimana petani yang awalnya menggunakan sapi untuk membajak sawah, namun sekarang harus menggunakan traktor. Ya, bagaimana awalnya kita hanya menggunakan sepeda sehingga sekarang menggunakan sepeda motor. Yang awalnya kita tidak mengenal laptop, tidak mengenal HP, sekarang kita sudah menggunakan itu setiap hari. Jadi semua yang kita lewati, yang kita laksanakan pada hari ini adalah dampak yang terjadi karena adanya perubahan sosial atau modernisasi yang ada dalam kehidupan kita.
Lalu bagaimana ciri-ciri masyarakat modern itu? Ciri-ciri masyarakat modern itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah kondisi masyarakatnya lebih beragam. Kenapa kondisi masyarakatnya lebih beragam? Karena tadi banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya modernisasi ini menyebabkan masyarakat itu memiliki mata pencarian yang beragam, ya, memiliki strata sosial yang beragam, memiliki fungsi dan tugas yang berbeda di dalam kehidupan masyarakatnya. Ya. Yang kedua adalah mata pencarian tidak lagi bergantung pada alam. Yang awalnya kita hanya membajak sawah, menjadi petani, menjadi nelayan, ya, dan seterusnya. Sekarang kita memiliki mata pencarian yang berbeda. Lahirlah Gojek, lahirlah GoFood, lahirlah hal-hal yang berbau teknologi lainnya yang menambah mata pencarian di dalam masyarakat itu. Sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mata pencariannya. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi yang begitu tinggi. Masyarakat menggunakan teknologi, cenderung menggunakan teknologi. Tanpa teknologi, hidup terasa hampa, ya. Teknologi menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita di era modern sekarang ini. Kemudian memiliki mobilitas yang tinggi. Ya, memiliki etos kerja yang tinggi, produktivitasnya yang tinggi. Orang sibuk bekerja, pergi pagi pulang malam untuk mencari nafkah. Ya, tuntutan kehidupan yang begitu tinggi menyebabkan masyarakat saat ini atau di era modern sekarang ini bekerja lebih giat untuk memenuhi kehidupan mereka di masa modern. Kemudian interaksi antar manusia yang terjadi berdasarkan kepentingan. Kita sering mendengar istilah tidak ada yang gratis, ya. Tidak ada yang gratis. No free lunch. Tidak ada makan siang gratis, semuanya harus dibayar. Bahkan sekarang air minum pun, ya, air minum pun itu bisa diperdagangkan. Ya. Semuanya berdasarkan kepentingan. Semuanya bisa dijadikan sebagai sumber kepentingan. Karena kenapa? Karena kehidupan modern menuntut kita untuk melakukan itu. Yang awalnya dulu kita bergotong royong di dalam menyelesaikan sebuah persoalan, sekarang konsep gotong royong itu mulai pudar. Kita harus menggaji orang untuk bekerja sama dengan kita. Sedangkan pada masa sebelum zaman modern ini, konsep gotong royong adalah sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Jadi itulah beberapa poin yang berkaitan tentang ciri masyarakat modern. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana dampak-dampak dari perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia. Silakan teman-teman memahami terlebih dahulu pembahasan kita pada hari ini, apa itu perubahan sosial, apa itu perubahan budaya, kemudian apa itu perubahan sosial budaya, lalu memahami makna dari modernisasi serta ciri-ciri masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga ketika teman-teman sudah memahami materi ini, kita bisa memahami dan mengetahui lebih dalam, lebih terperinci apa saja dampak-dampak nantinya yang diakibatkan oleh perubahan sosial ini. Oke. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga teman-teman dan kita semua mendapatkan kebaikan dan kemudahan serta keberkahan di dalam menuntut ilmu. Tetap semangat dan selalu berdoa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Amin, amin, Allahumma amin. Saya tutup dengan sama-sama membaca Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.